Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Sabila dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20 4606663-TP-12873. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal dengan judul The Effect of Culinary Preparation on Carbohydrate Composition, Texture, and Sensory Quality of Jerusalem artichoke tubers or Helianthus tuberosus L yang ditulis oleh Vibebak dan teman-temannya. Di sini saya hanya akan memfokuskan kepada komposisi karbohidratnya saja. Pada presentasi saya hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Introduction, Material and Method, lalu ada Result dan Discussion, dan terakhir adalah Conclusion. Mulai dari bagian pertama, yaitu Introduction. Artichok Yerusalem atau Helianthus tuberosus L merupakan sayuran akar tanaman dari famili Asteraceae. Sayuran ini berbentuk umbi-umbian yang dapat dimakan, mengandung mineral yang tinggi, dan karbohidrat dalam bentuk prebiotik polimer fruktosa inulin. Umbi ini memiliki potensi untuk menjadi makanan yang sehat, baik yang baru dipanen di musim gugur atau yang disimpan di ruang dingin selama musim dingin. Hanya sedikit yang diketahui tentang khasiat dari umbi artichok Yerusalem ini dalam kaitannya dengan pengolahan pangan. Pengetahuan yang lebih tentang kualitas dari artichok Yerusalem akan meningkatkan pemanfaatannya dalam pengolahan pangan. Tekstur dari umbi ini merupakan faktor penting untuk mengetahui kualitas dari artichok Yerusalem. Kandungan inulin yang ada di dalamnya mempengaruhi tekstur dari umbi ini. Inulin yang ada akan terdegradasi selama penyimpanan dan pengolahan menjadi polimer rantai pendek dan fruktosa. Maka dari itu, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kualitas tekstur dari artichok Yerusalem yang berkaitan dengan pengolahan pangan, varietas, dan waktu panen. Kandungan karbohidrat dianalisis dari 3 varietas artichok Yerusalem yang diberi perlakuan direbus, dipanggang, dan dibiarkan mentah yang diselidiki pada 2 kali waktu panen. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian Material and Method. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu ada penentuan bahan dari tanaman. 3 varietas umbi artichok Yerusalem dipilih untuk analisis karbohidrat. 3 varietas tersebut yaitu Mari, Rema, dan Graga. Umbi dipanen pada minggu ke-25 di musim gugur dan minggu ke-44 di musim semi setelah melewati musim dingin. Setelah dipanen, umbi dicuci dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan kelembapan relatif atau RH 98% sampai digunakan untuk percobaan. Umbi yang digunakan hanya umbi yang bebas dari cacar. Selanjutnya, langkah kedua yaitu persiapan sampel. Setiap sampel disediakan dalam keadaan mentah, direbus, dan dipanggang. 100 gram masing-masing sampel dibekukan terlebih dahulu menggunakan nitrogen cair dan dikeringkan untuk menganalisis gula dan inulin dalam sampel. Setiap pengolahan pangan, yaitu mentah, direbus, dan dipanggang, dilakukan analisis 3 kali ulangan setiap varietas. Lalu, umbi dipotong menjadi kubus dengan ukuran sisinya 1 cm untuk yang mentah dan direbus. Untuk proses pemanggangan, dilakukan dengan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Masing-masing sampel kubus artichok Yerusalem dibagi menjadi 2 bagian dan ditempatkan pada nampan aluminium yang dilapisi kertas tahan minyak. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga, yaitu gula dan inulin. Gula bebas dan inulin diekstraksi dari 500 mg umbi artichok Yerusalem beku kering dengan 50 ml air suling. Kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa ditentukan dalam ekstrak dan hidrosilat dengan kromatografi pertukaran anion kinerja tinggi. Analisis dilakukan pada kromatografi ion Dionex series 300DX. Kemudian, kuantifikasi gula dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi standar otentik komersial. Kandungan inulin dihitung dari perbedaan kandungan glukosa dan fruktosa dalam ekstrak dan hidrosilat. Selanjutnya, metode terakhir yaitu metode statistik. Analisis statistik pada semua data dilakukan dengan menggunakan program Air Foundation for Statistical Computing.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu result and discussion. Pada tabel hasil percobaan, hanya sedikit perbedaan masing-masing varietas pada kandungan gula total atau TS dan inulin pada umbi artichok Yerusalem. Pada varietas mari mentah dan panggang memiliki kandungan TS yang lebih tinggi daripada varietas lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena mari adalah varietas awal yang menghentikan pertumbuhan dan perkembangan dan memulai degradasi cadangan inulinnya lebih awal daripada varietas rema dan draga. Pada proses perebusan dan pemanggangan, pada sampel inulin yang ada pada ketiga sampel cenderung mengalami degradasi atau berkurang. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses termal yang ada pada artichok Yerusalem. Dapat diketahui juga dari tabel yang ada, pada hasil panen musim semi inulin, inulin cenderung mengalami degradasi. Hal ini terjadi karena kapasitas mengikat air dari umbi berubah selama musim dingin di tanah. Telah ditunjukkan bahwa pada tingkat polimerasi yang lebih tinggi dan berat molekul yang lebih tinggi, inulin memiliki banyak situs hidrasi dan kapasitas pengikatan air yang lebih baik daripada polimer rantai pendek atau oligofruktosa. Karena inulin dalam umbi-umbian terdegradasi menjadi polimer rantai pendek dan oligofruktosa selama musim dingin dan penyimpanan. Ada penurunan alami dalam kapasitas tingkatan air dari molekul inulin. Setelah itu, kita melanjutkan ke bagian yang keempat, yaitu kesimpulan dari percobaan ini. Kesimpulannya yaitu pengolahan pangan atau persiapan kuliner yang dilakukan yaitu perebusan dan pemanggangan dapat berpengaruh terhadap inulin. Inulin dapat terdegradasi secara termal melalui proses perebusan dan pemanggangan, sehingga dapat menurunkan kualitas pada artichok Yerusalem. Varietas mari merupakan varietas yang total gulanya paling tinggi dari varietas lainnya, yaitu rema dan draga. Karena varietas mari ini lebih awal berhenti pertumbuhannya dan mulai degradasi cadangan inulinnya lebih awal. Lalu, perbedaan waktu panen juga mempengaruhi inulin yang ada karena inulin terdegradasi selama musim dingin. Segitu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.